Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Baik saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian semua menghitung nikmat Allah atau mencoba ingin menghitung nikmat yang telah kuberikan, maka demi Allah tidak akan ada yang satupun makhluk yang dapat menghitungnya. Dan makna lain di ayat tersebut atau mafhumul mukhalafahnya, sesuatu yang tidak terhitung maka sudah jelas tidak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun itu. Salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat kita masih hidup sampai saat ini, nikmat kita masih dapat menghirup udara yang segar sehingga kita masih dapat bertahan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah mengajarkan kepada kita tentang penjelasan halal dan haram, tentang ilmu-ilmu yang lainnya sehingga kita faham benar tentang agama kita. Dan dia pula telah memberikan kita contoh yang terbaik, dan sudah selayaknya kita jadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam idola kita, fans kita, dan tutunan hidup kita, karena kita yakin akidah kita satu-satunya manusia yang ada di permukaan bumi ini yang dapat menghantarkan kita dan membawa kita petunjuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan insyaallah yang berjudul berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Apa sih tujuannya? Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Inilah kenapa kita dilahirkan. Apa sih tujuan kita dilahirkan? Apakah tujuan kita dilahirkan untuk memenuhi bumi saja? Tidak, namun tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu jin. Tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka masih saja belum paham kenapa ia diciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, maka hal tersebut tidak lain bertujuan untuk menjadikan sarana bagi setiap hamba untuk mencapai tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan pepohonan dan lain-lain sebagainya. Apa sih tujuannya hal itu? Hanya untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semisalnya adalah ketika kita ingin beribadah ke kota Mekah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kita, bagaimana kita bisa sampai ke kota Mekah tanpa ada kendaraan tersebut? Kendaraan memang dibuat oleh manusia. Namun ingatlah, bahan-bahan intinya adalah dari bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sarana. Sehingga kita dapat beribadah ke kota suci
mungkin hanya sekitar 7 jam saja karena ada sarana tersebut. Bukan berarti sarana tersebut adalah bagian dari perkara ibadah. Karena ada seseorang yang mengatakan, kalau seandainya antum mengatakan bid'ah, maka ketika antum pergi haji, menaiki pesawat, itu adalah suatu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah ada sejarah ketika beribadah mengendarai mobil ataupun pesawat. Namun perlu diingat, bid'ah di sini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah berkaitan tentang perkara agama, bukan tentang perkara dunia. Ingat, karena hukum asal perkara ibadah itu adalah haram. Setiap ibadah itu hukum asalnya haram, setiap ibadah apapun, kecuali ada dalil yang mengatakan, ada dalil yang memerintahkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari terlebih dahulu? Ada enggak sih perintah dari Allah dan Rasulnya? Itulah agama, perkara agama. Adapun hukum masalah duniawi, itu hukum asalnya adalah halal, kecuali ada nas dari hadis ataupun Al-Quran yang mengharamkannya. Adapun menaiki pesawat untuk pergi haji, itu bukan sesuatu yang bid'ah, karena itu adalah sarana untuk memudahkan kita beribadah haji. Karena Rasulullah SAW tidak mengatur kita untuk menaiki apa, kendaraannya apa, dan lain sebagainya. Tidak diatur seperti itu. Yang diatur oleh agama adalah wukufnya di Arafah tanggal 9. Nah, kalau seandainya ada orang yang berwukuf di Banten tanggalnya 9, maka itulah yang dimaksud perkara bid'ah. Karena ini diatur oleh agama. Sedangkan kendaraannya antum mau naik apapun, entah naik Lion, entah mau naik Qatar Airways dan lain sebagainya, itu tidak diatur oleh agama, maka dibolehkan. Kemudian maka kita selayaknya seorang hamba yang diberikan kesempatan hidup di dunia itu untuk kemudian terlena dengan dunia dan semakin jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hukum asal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangatlah berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dunia dan seisinya, tujuannya adalah inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan bagi mereka, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, sesungguhnya Allah menciptakan dunia dan seisinya dengan keindahannya, dengan kesempurnaannya, tujuannya hanya untuk menguji kita. Karena berapa banyak manusia yang terlena oleh dunianya, bahkan lupa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dunia dan isinya adalah perhiasan. Ada yang menjadikan disibukkan dengan perkara dunia sehingga melupakan tujuan penciptaannya, sehingga ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada juga manusia yang memanfaatkan dunia ini untuk semakin mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah terlarang untuk dinikmati selama kita tidak lupa tujuannya diciptakan. Karena berapa banyak manusia di dunia ini diperbudak oleh dunianya. Contohnya adalah ketika kita membeli barang-barang yang mewah. Mungkin kita membeli mobil yang mewah, Alphard. Bisa jadi kita diperbudak oleh mobil tersebut. Kenapa? Karena kita benar-benar merawat mobil tersebut. Kemudian ketika kita membasuh mobil tersebut saja, disenggol sedikit oleh anak kita kena pukul. Ini yang membahayakan, karena ia sudah terlena oleh dunianya. Ada juga yang mencuci mobil karena ia takut kalau seandainya tidak kelar, mobilnya rusak dan sebagainya. Sehingga ketika datangnya azan, ia masih melanjutkan dengan alasan sebentar lagi nanggung. Inilah salah satu ciri hamba-hamba yang diperbudak oleh dunianya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina
wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Di sini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami, wala mablagha ilmina, serta pengetahuan kami yang tertinggi. Namun jadikanlah kami orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang lebih mengetahui tentang agama kami daripada dunia kami. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan Nabi SAW mengingatkan kita, mengingatkan umatnya untuk memanfaatkan kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan kita tidaklah panjang. Selama kita masih ada di dunia, maka kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, untuk merevisi segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena ketika waktu telah tiba, malaikat telah mencabut nyawa kita, tidak ada lagi yang namanya revisi, tidak ada lagi yang namanya perbaikan, yang ada hanyalah tinggal penyesalan. Kemudian Rasulullah SAW pula mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan 5 perkara sebelum 5 perkara tersebut datang kepada kita. Karena ini adalah suatu hukum yang sudah pasti terjadi, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena ingatlah fenomena yang terjadi zaman sekarang. Kita lihat di masjid-masjid umum yang ingat sholat 5 waktu berjamaah, rata-rata kita lihat pemudakah atau orang tua. Mayoritas anak katakan dimanapun kita sholat, kecuali di pondok, orang tua semua. Bahkan anak pernah, padahal anak segini umurnya 30, anak paling muda, yang lainnya orang-orang tua semua. Kenapa? Karena orang muda mudah terlena oleh dunianya. Justru orang muda dapat kita temukan di tempat-tempat yang jauh dari mengingat Allah, dari mengingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke mall, berapa persen orang pemuda di situ? Mungkin hampir 100%. Ke pasar, berapa pemuda yang ada di situ dan berapa orang tuanya? Banyak pemudanya. Diskotik, belum lagi konser-konser yang lainnya. Di situ banyak kita temukan pemuda-pemuda yang lalai. Namun ketika tua, umurnya tinggal sedikit, barulah ingat bahwasanya akan datang di masa Allah akan memanggil kita. Sehatmu sebelum sakitmu. Di sini juga kita banyak melihat berapa banyak pemuda, berapa banyak orang-orang yang sehat, namun lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kaya yang sehat namun ia belum pernah mendaftarkan haji. Berapa banyak orang kaya sehat namun belum pernah mendaftarkan untuk umroh. Padahal uangnya ada, kesehatan punya. Namun ketika ditanya, kenapa engkau belum mendaftar umroh atau haji? Belum ada kesempatan. Masih disibukkan oleh kantor dan lain sebagainya. Ketika udah tua, barulah mendaftar. Kemudian setelah mendaftar, disuruh nunggu 40 tahun. Daftarnya umur 40 tahun. Akankah kita masih hidup 40 tahun yang akan datang? Kayamu sebelum miskinmu. Ini pun sama. Orang yang kaya sebelum miskinmu. Rata-rata orang yang kaya itu sulit bersyukur. Sedangkan orang yang miskin mudah bersyukur. Karena ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kaya, ia banyak dilupakan oleh dunianya, banyak disibukkan oleh dunianya. Sedangkan orang-orang miskin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu karena tahu hidupnya sengsara di dunia ini. Namun banyak juga orang kaya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Utsman bin Affan. Kekayaannya yang sangat melimpah.
melimpah ruah. Namun Allah jadikan orang terkaya yang dermawan, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kekayaan Umar sampai detik ini masih ada. Sampai detik ini anak katakan masih ada. Ada beberapa hotel atas nama Utsman bin Affan di Mekah. Sumur yang dahulunya Utsman beli dari orang Yahudi, karena beliau juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu bisnisnya. Nah, ketika itu ada sebuah sumur, masih ada sumur juga milik orang Yahudi. Nah, sumur tersebut dikomersilkan oleh orang Yahudi, yaitu dibeli airnya. Akhirnya kaum muslimin pada membeli air dari sumur tersebut. Karena kita tahu sendiri, ketika musim panas di Arab Saudi itu sampai 40-50 derajat Celciusnya dan kering. Namun hanya ada satu sumur yang masih ada airnya, itu sumur orang Yahudi. Dikomersilkan hingga harganya sangatlah besar. Akhirnya Utsman ini melihat kesempatan hal tersebut, menawarkan kepada orang Yahudi untuk dibeli sumur tersebut, bukan untuk dikomersilkan. Ketika itu harganya sangatlah tinggi. Namun Utsman memiliki ide yang cemerlang, yaitu dengan cara, oke lah kalau kayak gitu, kita bagi 50%, 50%. 50% milikmu sumur ini, 50% milikku, yaitu milik Utsman bin Affan dengan harga yang sangat tinggi. Taruhlah pada saat itu 50%-nya harganya 1 miliar. Jadi dibaginya seperti apa? Hari ini milik orang Yahudi. Jadi ketika hari ini tiba, kaum muslimin mendatangi sumur tersebut dengan cara membelinya per ember. Namun ketika hari esok itu milik Utsman, datanglah kaum muslimin dengan cara gratis. Namun pada hari Utsman bin Affan berbicara di depan kaum muslimin, ambillah 2 kali lipat untuk hari esok. Agar kalian semua tidak datang kembali dan tidak membeli dari orang Yahudi tersebut. Akhirnya terjadilah seperti itu, kaum muslimin mengambil 2 kali lipat bahkan lebih untuk persiapan di hari esok. Kemudian setelah datangnya hari giliran orang Yahudi, tidak ada satupun yang membelinya. Selang beberapa lama akhirnya putus asalah orang Yahudi. Datanglah Utsman, wahai orang Yahudi, hai Yahudi, bagaimana pendapatmu apabila 50%-nya aku beli juga? Baiklah, katanya. Kalau kayak gitu, silakan kau beli dengan harga 1 miliar. Utsman bin Affan tidak mau. Namun ditawar dengan harga yang sangat-sangat murah. Kalau mau silakan, kalau tidak silakan. Maka tidak ada yang membeli darimu. Akhirnya sumur tersebut dibeli oleh Utsman bin Affan dan dimanfaatkan sampai detik ini di perkebunan kota Madinah. Masih mengalir. Kita bayangkan berapa abad Utsman hidup sampai detik ini, namun hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa peperangan kita lihat. Ada beberapa perampasan tanah dan sebagainya. Namun kenapa hartanya Utsman bin Affan ini masih ada? Bahkan dikelola oleh orang-orang yang amanah. Logikanya dari tahun tersebut minimal kalau seandainya terjadi peperangan hilang. Minimal orang yang diamanahkan meninggal. Akhirnya bingung punya siapa. Namun alhamdulillahnya orang yang diamanahkan oleh Utsman dari turun-temurun masih ada. Dan akhirnya dikelola menjadi hotel dan sebagainya, bahkan diwakafkan. Bahkan ada juga Jamiah Khairiyah di sana dari Utsman bin Affan, dana untuk orang-orang miskin, fakir miskin di Madinah dan juga untuk janda-janda dari hartanya Utsman bin Affan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Utsman menginfakkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Di sini juga berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang masih muda, yang masih luang memiliki banyak waktu untuk beribadah, namun mereka menggunakannya dengan salah, yaitu dengan menyibukkan dirinya di dunianya. Fenomena lagi yang terjadi pada zaman sekarang, musibah pada zaman sekarang oleh HP. Berapa banyak orang-orang pemuda yang lebih banyak hidupnya diperbudak oleh HP, selalu menundukkan kepalanya di hadapan HP daripada banyaknya menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah suatu program orang-orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Orang-orang Yahudi mereka tahu ketika mereka ingin berperang kepada
kaum muslimin dia tidak akan bisa menang ketika perang fisik, karena sudah beda tujuan. Orang-orang Yahudi ketika berperang melawan kaum muslimin, tujuan mereka adalah hidup, tujuan mereka adalah kemenangan, tujuan mereka adalah dunia, harta. Namun orang muslim ketika berperang, tujuan mereka adalah mati. Disinilah kenapa kaum muslimin tidak terkalahkan. Karena ketika kita berperang, tujuan kita adalah mati syahid. Kita tidak mengharapkan apapun. Kalau seandainya mendapatkan kemenangan, alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang Yahudi mencuci otak-otak kaum muslimin dengan cara media sosial yang dikuasai oleh orang Yahudi. Mencuci otaknya. Lihatlah fenomena zaman sekarang pula. Yang seharusnya menjadi pemalu, orang yang paling malu di dunia adalah wanita. Namun faktanya ketika kita membuka sosial media, siapa di situ yang paling menampakkan dirinya? Lebih banyak orang-orang wanita daripada pria. Padahal seharusnya yang lebih malu adalah wanita. Nauzubillah, bahkan ada orang yang bercadar, joget-joget dan sebagainya. Itulah cara perang orang Yahudi. Hancurkan dari dalam, hancurkan dari tubuh kaum muslimin, baru mereka bisa menang. Hidupmu sebelum matimu, sudah jelas. Semua orang yang kita tahu pasti akan menemui ajalnya. Kita tentu sadar bahwasanya kehidupan masing-masing kita ini stabil, dalam arti bahwa kita tidak senantiasa memiliki harta benda, harta yang berlebihan. Kita tidak senantiasa yang namanya sehat. Pasti suatu saat kita akan merasakan yang namanya sakit. Kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah merasa sakit. Dalam arti tidak pernah sakit, demam dan lain sebagainya. Dalam sejarah Rasulullah SAW tidak pernah demam, kecuali ketika ingin meninggal dunia. Panas yang begitu panas dalam dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah SAW selalu menerapkan hidup sehat 5 sempurna. Itulah obat terbaik bagi diri kita. Kalau kita menjalani kehidupan seperti hidupnya Rasulullah SAW, cara makannya, cara hidupnya, cara tidurnya dan sebagainya, insya Allah kita akan sehat. Bagaimana cara Rasulullah SAW makan? Rasulullah tidak pernah makan sebelum datangnya rasa lapar, dan tidak pernah makan tidak pernah makan sampai ia kenyang. Yang penting cukup. Ingatlah bahwa dunia adalah sarana untuk kita menanam benih, menanam sebuah benih di dunia untuk kita petik di akhirat nanti. Maka ketika kita sadar bahwa kesempatan yang kita miliki di dunia ini terbatas, maka janganlah terpedaya oleh tipu daya setan yang ada di dunia. Bahkan hendaknya kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak bersantai-santai, tidak berleha-leha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardihas samawati wal ardh uiddatil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, yang mana mereka selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan harta benda kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Umar merasa yakin bahwasanya ia akan lebih banyak hartanya yang disedekahkan kepada Rasulullah dan Allah. Namun ketika ditanya, ternyata Abu Bakar lebih banyak. Pada saat itu Umar bin Affan menyedekahkan setengah hartanya. Namun Abu Bakar pada saat itu menyedekahkan segala hartanya. Dalam arti harta yang disimpan, bukan berarti tanahnya dan sebagainya di sini. Abu Bakar memiliki banyak tanah, memiliki banyak kebun dan sebagainya. Namun harta yang disimpan ia sedekahkan segalanya. Sedangkan Umar hanya setengahnya. Di situ padahal sudah yakin Umar akan mengalahkan Abu Bakar. Itulah perlombaan antara Abu Bakar dan Umar, selalu dalam hal kebaikan. Begitu juga ada seorang wanita yang buta, tua.
Ketika Umar bin Khattab ingin memberi makannya, ternyata ia sudah diberi makan. Sampai akhirnya Umar penasaran, siapa sih yang memberi makan ini? Padahal aku sudah datang pagi hari. Namun Umar standby, sebelum terbitnya fajar, ternyata yang datang dahuluan adalah Abu Bakar. Inilah yang perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil muttaqin. Uiddatil ladina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim." Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dalam ayat lain, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan, Dalam ayat lain pula, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan akhirat yang demikian itu hendaknya ia berlomba-lomba, hendaknya ia bersaing dalam hal kebaikan. Bukan bersaing dalam memperebutkan jabatan, memperebutkan harta benda, bersaing untuk kaya-kayaan, bersaing untuk egonya masing-masing. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kesempatan bersaing di atas muka bumi ini adalah beramal soleh, sangatlah luas dan tak terbatas. Maka perlombaan berlaku di atas muka bumi ini. Dalam perlombaan tersebut akhirnya manusia terbagi menjadi 3 golongan yang Allah golongkan dalam ayatnya. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Di sini Allah Subhanahu wa taala memetakan manusia terdapat 3 golongan. Yang pertama, artinya dulu, kemudian kita sucikan itu, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi dirinya. Ini adalah golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Sudah jelas di sini bahwasanya ketika ada seorang hamba yang ditimpa musibah, yang ditimpa oleh azab, yang disiksa di neraka, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba tersebut, namun ialah yang menzolimi dirinya sendiri. Allah sudah gambarkan. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak menzolimi hamba-hambaku, namun ialah yang menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua ada golongan yang pertengahan, yaitu tengah-tengah antara dunia dan akhiratnya seimbang. Ia menyeimbangkan dunia dan akhiratnya. Dan ada juga yang ketiga adalah golongan yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu lebih banyak akhiratnya, lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya yang sangat besar. Penjelasannya adalah golongan pertama adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka yang terjerumus dalam kemaksiatan. Dunia telah melalaikannya, meskipun mereka masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ia masih berbuat zalim pada dirinya. Dan banyak kesempatan orang berbuat zalim ketika mereka tidak punya planning untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kalau kita tidak punya planning untuk melakukan hal kebaikan, walaupun 1 detiknya, maka kekosongan tersebut biasanya diisi oleh setan. Tapi kalau kita selalu memikirkan planning walaupun cuma 1 detiknya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan pernah diganggu oleh setan. Tapi ketika ada waktu kosong, disitulah setan mulai merasuki dan menggoda manusia. Sudah kosong kemudian sendirian. Di sini lebih besar peluang setan dan bala tentaranya untuk menghasut manusia tersebut terjerumus ke dalam lubang maksiat.
Kemudian dalam ayat lain, wasabiqunas sabiquna ulaikal muqarrabun. Selain itu golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman, yaitu para sahabat. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bagaimana para sahabat beriman pertama kalinya. Kita saat ini beriman kepada Allah dan Rasulnya sangatlah mudah. Tidak ada godaan, tidak ada gangguan, tidak ada hinaan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak sekali hinaan, banyak sekali siksaan, banyak sekali gangguan, namun ia teguh di atas pendiriannya. Lihatlah Bilal bin Rabah ketika ia disiksa, namun ia bersabar. Kemudian Allah bebaskan melalui hambanya yang mulia, orang terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Belum lagi yang lainnya. Oleh karena itu mereka selalu terdepan dalam amal soleh selama di dunia. Mereka pun menjadikan kebaikan itu adalah hal yang paling utama daripada dunianya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memanfaatkan perkara dunianya untuk mencapai urusan akhiratnya. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala di negeri akhir. Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila ia diberi kekuatan, maka menggunakan kekuatannya tersebut untuk di akhirat nanti, yaitu untuk mencapai akhiratnya, mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lemah. Apabila ia diberi harta, maka sudah selayaknya harta tersebut sebagiannya adalah milik hak orang lain. Maka ia pun menggunakan harta untuk bisa meraih tingkatan tertinggi di akhirat kelak. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, "Ya Amr, ni'mal malus salih limrin salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang saleh. Kita bisa melihat Amr bin As ketika menjabat di Mesir kalau tidak salah. Bagaimana Amr bin As seorang gubernur, namun dia tidak memiliki baju selain baju yang ia kenakan. Ketika Umar bin Khattab pada saat itu khalifah mengirimkan suatu utusan untuk memberikan hartanya kepada kepada Amr, apa yang dilakukan oleh Amr? Ia menolaknya dan membagikannya ke fakir miskin, padahal ia termasuk golongan dari orang-orang miskin. Itulah salah satu sifat zuhud Amr bin As ketika menjadi seorang pejabat. Bahkan ketika dituntut oleh masyarakatnya, pada saat itu dituntut, sesungguhnya Amr ini tidak pernah keluar pagi hari dan lain sebagainya. Kemudian dipanggillah Amr di hadapan di hadapan Amirul Mukminin. Namun apa yang dikatakan Amr? Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak ingin mengatakannya sebenarnya. Namun karena tuntutan, maka aku akan mengatakannya. Karena sesungguhnya di pagi hari aku membuatkan roti untuk anak-anak dan istriku. Kemudian aku mencuci bajuku hingga kering, kemudian aku baru bisa keluar dan berpatroli mengontrol kaum muslimin. Di sinilah kejuhudan Amr bin As ketika menjadi gubernur yang saleh. Apabila ia diberi jabatan dan kedudukan,
maka ia digunakan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Nabi Muhammad SAW menyebut 7 golongan yang Allah akan naungi di hari tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah imamun adil. Jadi seorang imam atau seorang pemimpin ini memiliki reputasi yang sangat besar, yaitu indikasi untuk menjadi orang yang terbaik di akhirat nanti, yaitu mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berbuat adil kepada bawahannya, berbuat adil kepada masyarakatnya, tidak menzolimi antara bawahannya, tidak mengambil harta-harta kaum muslimin atau harta-harta yang dititipkan untuk disebarkan, untuk dibagi-bagikan oleh anak-anak yatim dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Semoga menjadi pengingat kita bersama agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nakhtatim liqa'ana al-yawm bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.